Kami dari akuntansi 3F, kelompok 5 akuntansi biaya, dengan dosen pengampu Ibu Raya Puspitasari SMSI. Perkenalkan, nama saya Sri Arta Lolita Sinaga dengan teman saya Naila Fatihati, saya Fitra Aulia Lubis, saya Jenny Vespasi, saya Samsoni Roho. Yuk ikutin kegiatan kami dalam wawancara UMKM Dapur Papa Pi. Yuk. Siang, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan jurusan akuntansi dari kelas angka 3F ingin mewawancara Ibu mengenai bisnis UMKM yang Ibu jalankan. Boleh perkenalkan nama Ibu dulu? Nama saya Siti Asma, biasa dikenal Bu Asma. Ini nama usahanya apa ya? Nama usahanya kita buat Dapur Papa Pi. Dapur Papa Pi. Untuk alamatnya Bu, berada di mana? Alamatnya ada di Jalan Sultan Serdang, di Gang Banten, Kecamatan Tanjung Merawa. Ini bisa Berdiri usaha ini dari tahun kapan? usahanya sih sudah berdiri dari di tahun 2018. Cuman di pertengahan tahun lah mulai kita tuh buat lapak ya, kayak jualan di tempat-tempat gitu. Awalnya sih kami itu jualan di online. Jadi order baru delivery dari door to door lah, sampai semua bisa tahu. Lama-kelamaan kita punya ide untuk buat lapak di beberapa tempat. Berapa lapaknya? Kalau untuk pemesanan online pas ada awal pertama kali itu dari via chat WA ini. Kalau pemesanan online yang lagi booming sekarang itu Facebook ya. Jadi promosi yang pertama itu di Facebook, kemudian lanjut untuk ulang order, dari situ sih makanya. Waktu alasan pertama kali berjualan ini, apa motivasinya, apa hal-hal yang pertama kali dilakukan untuk membuat usaha itu? Sebenarnya sih awal mulanya ini tercetus bubur ya, pertama ya, produk bubur ini yang kami buat ini. Mulanya sih sepele, karena saya sebenarnya bukan ibu rumah tangga yang full time di rumah gitu. Saya ngajar, jadi kebetulan punya hobi masak. Waktu itu ada satu acara di sekolah, kebetulan kepala sekolah itu di bagian dakwah.
Jadi ada acara di kampung kami di masjid. Nah kebetulan kepala sekolah itu panitia, disuruh buatkan bubur untuk acara kedatangan ustadz besar, guru besar dari Papua. Nah, disitulah pertama kali kita buat. Gimana kalau buat bubur itu yang beda gitu, karena kayaknya yang beda, yang menarik itu yang pertama kami buat itu candil ubi ungu. Candil dari bahan dasar ubi rambat warna ungu. Jadi buburnya itu warna ungu gitu kan. Pertama kali dicoba itu di masjid. Jadi tester untuk orang pertama yang ngerasain itu orang satu kampung dulu ya kan, karena kan di masjid di sini. Nah, cuma masyarakat tuh punya respon yang baik gitu, yang positif. Pada tanya, ini bubur beli di mana gitu, pesen di mana? Kok aneh warnanya ungu, rasanya rasa ubi gitu katanya gitu kan. Dengar cerita dari kawan ke kawan, jadi tahulah kalau saya buat gitu kan. Oh enak, coba besok-besok jual itu aja gitu kan. Jadi tercetus ide, gimana kalau minggu depan pas libur ya, karena kan hari Senin sampai Sabtu itu di sekolah. Pas hari libur, gimana kalau kita buat orderan, open order untuk hari Minggu gitu. Pertama kali kita promosiin di Facebook, open order gitu kan. Alhamdulillah untuk di minggu pertama bisa sampai 100 cup kita buat gitu. Setiap minggu itu rutin, tiap minggu open order gitu. Terus kita tambah lagi dari candil ungu, jadi tambah tuh yang lainnya gitu kan. Jadi alhamdulillah ada pula ide orang yang bilang, gimana kalau Bukalapak aja katanya gitu kan, supaya bisa jangkau yang jauh-jauh ini yang nggak bisa terantar sama kita gitu. Ya udah kita coba untuk lapak pertama kita buka tuh di Jalan Sulan Serdang juga. Apa setelah Terima kasih untuk jawabannya, sangat menginspirasi, sangat luar biasa perjalanannya. Itu juga. Terus untuk produknya itu mulai dari jam berapa ke jam berapa? Iya. Jadi karena kita jual sarapan ya, bubur itu kan dijual pagi ya, sama. Jadi kita usahakan setelah sholat subuh sekitar jam 6 lewat itu anggota yang jualan itu udah pada keluar, udah pada buka lapak lagi gitu kan. Jadi dari contohnya inilah, ini hari Sabtu, jadi untuk persiapan jualan besok setelah maghrib itu jam-jam 7, nah kami itu udah siap-siap pecah-pecahkan kacang hijau, kayak cuci kacang hijaunya, cuci beras ketannya gitu kan. Kamu kan itu bisa dibilang bubur yang keras gitu, yang nggak bisa di situ masak dalam 1 jam kamu pecah, nggak bisa kalau kacang hijau ketan hitam. Makanya dari malam itu udah dicuci, udah dimasak, dipecahkan dulu gitu kan. Nanti ke pagi kami start bangun itu sekitar jam 4 pagi, setengah 4 udah bangun. Jadi semua udah di kacang hijau yang udah pecah itu baru campur gula, garam gitu kan. Kemudian santan dimasak, bisa sum-sum lah dimasak pagi. Karena itu tadi bubur sum-sum itu bubur yang cepat gitu dimasak, jadi bisa lah dimasak pagi. Kalau yang kategori yang susah, yang lama matangnya kayak kacang hijau, ketan hitam, itu dari malam udah dicuci, udah dimasak, udah dipecahkan gitu. Pemecahan kacang hijaunya sama jagung itu pegawainya atau ibu sendiri? Ya, kalau ditanya ibu atau pegawai, kalau dulu ya ibu sendiri. Iya, kalau dulu masih ngerjakan itu ibu dibantu sama orang tua ya, terus dibantu suami, karena suami pun kebetulan kerja ya kan, waktu itu kerja, tapi kalau pas di jam malam kan ada di rumah bisa bantu sebenarnya. Jadi ya memang namanya merintis itu sulit ya kan, nggak punya anggota, dengan yang seadanya, dengan kompor yang biasa kalian masak di rumah gitu ya kan, buat begitu itu ya lama pastinya prosesnya. Tapi seiring waktu
Alhamdulillah dapur Pak Papi juga banyak dikenal orang, terus penjualan juga alhamdulillah gitu kan, bisa dapat laba yang bisa nambah pernak-pernik di dapur gitu kan, kayak beli dandang besar, beli kompor yang besar supaya bisa masak lebih banyak, terus juga bisa sedikit banyaknya ya kasih kesempatan orang untuk cari lapangan pekerjaan. Mulailah cari anggota untuk bantu. Ya sekarang alhamdulillahnya udah anggota yang ngerjain semuanya. Jadi waktu pagi itu untuk ke sekolah udah nggak ada halangan gitu kan, karena kan ibu kan jam 7 harus sudah ke sekolah ya kan. Tapi bubur itu di jam 6 udah selesai, alhamdulillah udah selesai, jadi udah tinggal nyiapin sarapan, mandi, ke sekolah. Kalau sekarang Di saat momen apa yang lebih banyak pesanannya? nah, kalau pesanan bubur, alhamdulillah kita selalu ada pesanan rutin itu di hari Jumat. Karena Jumat kan harinya berolahraga ya kan. Jumat berkah juga. Iya, Jumat berkah. Di instansi pemerintahan pun kan kalau Jumat tuh senang ya kan. Nah, jadi setelah senang itu pasti ada snacknya, buburnya. Itu alhamdulillah kita tuh sampai sekarang masih ada pesanan-pesanan kayak ke proyek, kayak kemarin tuh ke kantor dinas perikanan gitu. Ya, di momen-momen itulah banyak pesan gitu. Terus paling ya acara-acara kemerdekaan kayak 17-an tuh udah ada acara ya, alhamdulillah ada itu. Ini Bu, tadi kan katanya ada stand-stand penjualannya. Berapa Bu stand-standnya itu? Terus di mana saja? Untuk sekarang kami ada 9 lapak ya, itu masih di sekitaran Tanjung Narawa juga sih, di Jalan Sultan Serdang. Ini di sepanjang Jalan Sultan Serdang dari masuk Simpang Kayu Besar itu di depan kantor desa ada desa Butuh Limbar. Kemudian terus lagi itu di bawah flyover, kemudian di Pasar 8 juga ada. Pokoknya dia di sepanjang pinggiran itu jarak-jarak 1 kilo lah bisa dibilang. Gitu. Terus jarak 1 kilo itu ada. Kemudian untuk di Tanjung Kota juga ada beberapa dikasih tiket itu. Jadi kalau spesifik alamatnya ya itulah tadi ya, karena di pinggir jalan tadi ya kan, kita nggak bisa sebutin pasnya gitu. Kemudian di Dalu, desa Dalu 10 ada di tepatnya di depan pabrik Evergreen. Untuk pemilihan stand-standnya itu kok namanya atau ada izinnya atau bagaimana? Selama ini sejauh ini nggak ada sih izin. Selama misalnya kita buka lapak kayak di depan Evergreen itu kan memang kita buka lapak itu tanah orang ya, teras rumah orang. Udah selama kita bisa bayar fee sewa per bulan gitu kan, gitu. Kalau untuk di pinggir jalan ya selama itu tempat masih leluasa dan gitu kan, di situ memang tempatnya untuk berjualan ya kan, banyak orang berjualan di situ. Kak, ini recepnya apa Kak? Dapur Pak Papi itu inspirasinya dari mana? Kalau dibilang inspirasi ya dapur Pak Papi ya pastinya kan, namanya kami jual makanan itu bergelut di dunia dapur ya kan. Kita buat nama dapur, kalau pakai E itu dapur itu untuk keterangan. Kalau produksinya di rumah desa sendiri ya, Kira-kira harga satu produknya itu berapa? kalau untuk penjualan ke customer-nya harga per kapnya 6.000. Terus fee untuk yang jaga stand itu 1.000 per kap. Jadi kalau satu lapak itu mereka bawa 70 kap misalnya kan, sisa 10 misalnya, jadi 60 kap laku, berarti 60.000 sama yang jaga. Selanjutnya berapa tenaga kerja untuk memproduksi itu? Kalau tenaga kerja saat ini sekitar 500, dari mulai ngaduk, masuk-masukan itu tetap, bagian santan,
cuci piring, iya. Terus masuk packing lah ke kota-kota. Kalau keuntungan per cup sih opsional ya. Cuman kita ngitungnya dari semua gitu loh dari kita. Kalau belanja satu hari kalau untuk sekali masak ya itu 5 macam itu bisa dibilang sekitar 800 ribuan. Santan tambah gula pasir ya, taruhlah 1 juta. Pendapatan bisa satu hari di angka 1.700.000. Kalau tukang masaknya per hari 60.000. Berapa om? 2. Selebihnya Bu, yang kurang-kurangnya banyak. Kalau packing itu cuma minta tinggal, minta vitamin itu dibantu ponakan ya. Berarti yang tidak bayar itu cuma apa ya? Cuma masak sama. Baik Bu, terima kasih atas waktunya telah membantu kami untuk membuat tugas akuntansi biaya kami ini. Semoga usaha Ibu semakin lancar ya Bu. Terima kasih ya Bu.